من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-10, babu man dhabaha dhahiyata ghairihi wa a'ana rajulun. Baik. Bab siapa yang menyembelih sembelihan orang lain. Ya. Ini terkait dengan dia menyembelih sembelihannya orang lain. Menyembelihkan untuk orang lain itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia menyembelih untuk orang lain karena dia diwakilkan untuk menyembelih. Dia dapat taukil, pewakilan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia menyembelih karena keliru, terjadi kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menyembelih sembelihan orang lain dengan sengaja. Dengan sengaja. Baik, ada 3 keadaan. Adapun keadaan yang pertama, kalau dia menyembelih karena taukil, diwakilkan, nah itu tidak ada masalah. Karena telah syah Nabi SAW memiliki 100 ekor hadiu, beliau sembelih 63 dengan tangannya, 37 dia wakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya, jelas ya. Dan hadits yang dibawakan di sini, Nabi, baik, hadits yang dibawakan di sini nih di pembahasan lain ya. Yang kedua, kalau dia menyembelih karena keliru, ada kesalahan. Iya, misalnya ada beberapa kambing, ya kambingnya ada di situ salah satunya, tapi dia pergi, dia tangkap kambing orang lain, dia sangka itu kambingnya. Ya, misalnya ya, kadang terjadi di tempat-tempat yang kita titip kambing, saya tanya kambing saya mana, saya mau ini, oh ya dia terikat di tiang sana, tiang paling ujung. Ya, ini dia maksudkan ujung sebelah kanan, saya lihat yang penting ujung, saya lihat ujung sebelah kiri. Ya, dia bilang warnanya putih, itu putih juga. Ya, saya ambil kambingnya, saya potong, baru datang orang yang beli kambing, bukan ini kambingnya. Nah, jelas ya? Ini namanya tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya kalau dalam keadaannya seperti ini itu tidak apa-apa ya, tidak ada dosa bagi dia. Ya, dan kambing itu syah. Dia sudah sembelih. Ya, syah untuk si pemiliknya. Syah untuk siapa? Si pemiliknya. Karena semuanya sama, dipotong niatnya untuk apa? Untuk dikurbankan. Ya kalau dia sebut nama dia, ya Allah terimalah dari keluargaku, misalnya, padahal itu kambing orang lain, itu tidak berpengaruh. Sebab asalnya ini sudah syah sebagai apa? Hewan kurban. Baik. Yang ketiga, kalau dia sengaja. Dia sengaja. Ya. Dia tahu itu kambing orang. Dia kambing orang. Terus dia pergi sembelih. Dia pergi sembelih. Maka ini tidak syah untuknya. Bahkan itu adalah hal yang diharamkan. Dan kalau itu kambing kurban, dia wajib menggantinya. Agar supaya pemiliknya menyembelih kambing tersebut. Baik. Nah, ini kalau dia sengaja. Ada kambing orang di situ, dia ambil dengan dia miliki, terus dia sembelih sebagai hewan miliknya. Jelas ya? Dia sembelih sebagai hewan miliknya. Ini jadi tidak syah. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa ana rajulun Ibnu Umar fi badanatihi. Ibnu Umar membantu seorang menyembelih untanya. Wa amara Abu Musa banatihi ayudhahhina bi aidihinna. Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau memerintah anak-anak perempuannya untuk menyembelih menggunakan tangan-tangan mereka. Jelas ya? Ini keistimewaan Imamul Bukhari. Imamul Bukhari itu kalau kita baca dalam sahihnya, itu mengajari kita jalannya para as-salaf. Dia bawakan hadits-hadits dengan sanad yang bersambung sahih dipertanggungjawabkan. Terus beliau bawakan bagaimana praktek para as-salaf terdahulu dari kalangan sahabat. Dan siapa yang datang setelahnya di dalam hukum-hukum. Itu baru seorang salafi namanya.
Dia selalu berpijak di atas hadits maupun athar. Jelas ya? Baik. Kata beliau haddatsana Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi, qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisarifa wa ana abki qala ma laki ana fisti qultu na'am qala hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam iqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil bait wa dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Ini sudah berlalu ya, di bab penyembelihan untuk musafir dan para perempuan. Sama haditsnya. Sisi pendalilan Bukhari di sini, Nabi menyembelihkan untuk istri-istrinya menggunakan apa? Dia sembelihkan untuk istri-istrinya dengan apa? Hewan kurban apa? Dengan sapi. Ya, bukan istrinya yang menyembelih, pemilik kurban, tapi Nabi yang berkurban untuknya. Ini terkait dengan walaya namanya. Ya, sebab istri-istrinya di bawah wilayah Nabi, istri-istri beliau. Jadi kalau beliau menyembelihkan untuk mereka, itu nggak ada masalah. Sebab Nabi adalah wali mereka. Jelas ya? Baik. Dan itu tidak ada masalah. Ya, jadi secara umum boleh menyembelihkan sembelihan untuk orang lain. Kalau datang dalam bentuk dia diwakilkan atau ada bentuk kekeliruan misalnya seperti yang saya terangkan tadi atau ada wilayah terhadap mereka.